Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Adelia Natasha dalam jurnal News Siang ini. Di pertemuan minggu ini dalam mata kuliah reportase dan investigasi, kelompok 3 memulai presentasinya dengan materi investigasi jurnalistik. Berikut laporan pembelajaran saya di minggu ini. Baik pemirsa, mengenai jurnalistik investigasi, di mana pengertian jurnalistik investigasi itu sendiri merupakan aktivitas mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigatif atau sebuah penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan. Selain itu, investigasi merupakan penelusuran terhadap kasus yang bersifat rahasia. Kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu sejarah jurnalisme investigasi. Di Amerika, jurnalisme investigasi memiliki sejarah yang panjang, diawali dengan tengarai munculnya praktik muckraking jurnalis, kemudian investigative reporting. Investigasi reporting di Amerika Serikat mulai populer pada tahun 1975, yaitu ketika didirikannya Investigative Reporters and Editors Inc. atau ERA. Sebelum kemunculan investigasi, terdapat istilah muckraking journalism pada tahun 1902 hingga 1912. Ketika majalah McClure menerbitkan laporan yang membongkar politik uang para atlet Washington. Saat ini ERA menjadi salah satu organisasi terkemuka dalam masalah investigasi. Sementara itu, peliputan jurnalisme investigasi di Indonesia mulai muncul pada tahun 1990-an. Di Indonesia sendiri kurang jelas sejak kapan liputan investigasi mulai populer. Investigasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem politik, keterbukaan, dan kemerdekaan pers. Sebelum adanya kebebasan pers, praktik jurnalisme di Indonesia masih tidak memiliki kebebasan dan takut dalam menyampaikan informasi, khususnya terkait pemberitaan negatif seperti korupsi. Memasuki Orde Baru, kehidupan pers mengalami perubahan yang sangat drastis. Pengaruh 3 dekade kekuasaan Orde Baru merepresi kehidupan pers Indonesia. Kondisi ini membuat istilah investigatif tidak begitu dikenal utuh dalam pedoman peliputan pers Indonesia. Pada awal 1980-an, jurnalisme investigasi hanya sedikit dipaparkan tentang laporan investigasi dalam sebuah buku. Bagian tentang jurnalisme investigasi sangat terbatas, hanya berisi pengertian, yaitu sebuah teknik mencari dan melaporkan berita dengan cara pengusutan. Setelah runtuhnya Orde Baru, kemerdekaan pers mulai dimiliki kembali. Sejak tahun 1998, kembali bermunculan pelaporan investigasi yang berisi kasus korupsi dan rezim yang berkuasa. Saat itu pula banyak bermunculan majalah menggunakan label investigasi dalam berita-beritanya. Selanjutnya ada tahap-tahap melakukan jurnalisme investigasi yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap perencanaan investigasi dan tahap action investigasi. Dalam tahap perencanaan investigasi dibagi menjadi beberapa langkah. Langkah pertama yaitu membentuk tim. Fungsi dari tim dalam investigasi bukanlah soal pembagian kerja semata, tetapi untuk saling menjaga substansi cerita. Karena itulah esensi dari pembagian kerja dalam tim investigasi adalah mencari spesialis terbaik berdasarkan kebutuhan, bukan semata-mata mengurangi beban kerja setiap orang. Lalu langkah yang kedua adalah riset dan observasi awal. Riset dalam investigasi biasanya dipahami sebagai fase yang harus dilakukan sebelum turun ke lapangan. Tetapi ada kalanya riset juga bisa menjadi inti dari action investigasi itu sendiri. Terutama dari hasil riset itu bisa ditarik kesimpulan. Lalu
Ada observasi dalam tahap perencanaan biasanya dilakukan dalam topik-topik yang lebih kompleks dan membutuhkan kerja sama tim di lapangan. Langkah ketiga yaitu menentukan angle dan hipotesis. Sebelum menentukan angle atau fokus liputan, penting bagi jurnalis untuk mengumpulkan semua informasi dan menyusunnya dalam pohon masalah. Setelah menentukan angle dan fokus liputan, wartawan perlu merumuskan hipotesis yang akan diujinya di lapangan. Hipotesis ini bisa disusun secara deduktif maupun induktif. Bisa disusun dengan melihat pola peristiwa serupa yang pernah terjadi, bisa juga dirumuskan dari potongan-potongan fakta yang telah terkumpulkan. Lalu langkah selanjutnya yaitu merencanakan strategi eksekusi. Wartawan harus mengantongi lebih dari satu rencana. Perencanaan strategi ini biasanya meliputi siapa melakukan tugas apa, di mana, bagaimana caranya, apa resikonya, dan bagaimana logistiknya. Langkah kelima yaitu menyiapkan skenario pasca publikasi. Tips paling mudah untuk menyusun skenario pasca publikasi adalah menyusun daftar ancaman, mulai dari yang teringan hingga yang paling berat, mulai dari protes atau somasi, gugatan perdata, delik pidana, menghadapi unjuk rasa, hingga ancaman keselamatan jiwa. Lalu selanjutnya kita ke tahap action investigasi. Dalam tahap action investigasi ini, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari bukti fisik. Mencari bukti fisik dan bukanlah bukti hukum, karena nanti kita akan mendiskusikan apa itu kebenaran jurnalistik dan apa pula itu kebenaran hukum. Ada 3 jenis bukti fisik yang disebut dalam metode investigasi. Yang pertama yaitu material trials. Lalu selanjutnya ada people trials. Lalu yang terakhir ada money trial. Lalu selanjutnya kita ke tahap mencari dan mengumpulkan kesaksian. Cara sederhana, mengumpulkan kesaksian adalah mencari orang-orang yang bisa membantu kita dalam memecahkan persoalan. Lalu kita akan melanjut ke perbedaan jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain. Banyak perbedaan antara jurnalisme investigasi dengan jurnalisme lain, seperti jurnalisme data, jurnalisme berdasarkan khalayak, dan juga jurnalisme warga, dan jurnalisme ideologis. Jurnalisme investigasi memiliki elemen sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkapkan kejahatan terhadap kepentingan publik atau tindak yang merugikan orang lain. Lalu, skala dari kasus yang diungkapkan cenderung terjadi secara luas dan sistematis, dan menjawab semua pertanyaan penting yang muncul dan menetapkan persoalan dengan gamblang. Lalu selanjutnya mendudukan aktor-aktor yang terlihat secara lugas didukung bukti-bukti yang kuat. Dan yang terakhir, publik bisa memahami kompleksitas masalah yang dilaporkan dan bisa membuat keputusan atau perubahan berdasarkan laporan itu. Lalu kita akan berlanjut ke materi terakhir yaitu prinsip dasar jurnalisme dan jurnalisme investigasi. Dalam prinsip dasar jurnalisme ada 9 prinsip yang bisa dikembangkan. Yang pertama adalah kebenaran. Kebenaran jurnalistik adalah proses dalam pengumpulan dan memverifikasikan data. Lalu selanjutnya ada loyalitas kepada masyarakat. Seorang jurnalis harus memelihara kesetiaan kepada warga masyarakat dan kepentingan publik yang lebih luas di atas lainnya. Lalu selanjutnya ada inti jurnalisme, yaitu disiplin untuk melakukan verifikasi. Jurnalisme mengandalkan diri pada disiplin profesional untuk memverifikasikan informasi, mencari berbagai saksi, mengungkap sebanyak mungkin sumber, atau bertanya berbagai pihak untuk memberi komentar. Semuanya mengisyaratkan adanya standar yang profesional. Lalu, selanjutnya ada wartawan harus memiliki kebebasan dari sumber yang mereka liput. Kebebasan jiwa dan pemikiran bukan hanya netralitas, tetapi
prinsip yang harus dijaga oleh wartawan. Walaupun editorialis dan komentar tidak netral, namun sumber dari kredibilitas mereka adalah tetap, yaitu akurasi, kejujuran intelektual, dan kemampuan untuk menyampaikan informasi. Lalu yang kelima, ada wartawan harus mengemban tugas sebagai pemantau yang bebas terhadap kekuasaan. Peran ini menekankan pentingnya peran penjaga atau watchdog. Lalu yang keenam, ada jurnalisme harus menyediakan forum untuk kritik dan komentar publik. Diskusi publik harus bisa melayani masyarakat dengan baik jika mereka mendapatkan informasi berdasarkan fakta dan bukan atas dasar prasangka atau dugaan-dugaan. Lalu yang ketujuh, ada jurnalisme harus berusaha membuat yang penting menjadi menarik dan relevan. Jurnalisme harus mengimbangi antara apa yang menurut pengetahuan pembaca mereka inginkan dengan apa yang mereka tidak bisa harapkan, tetapi mereka butuhkan. Lalu yang kedelapan, ada wartawan harus menjaga agar berita itu proporsional dan komprehensif. Jurnalisme adalah kartografi, artinya ia menciptakan sebuah peta bagi warga masyarakat guna menentukan arah kehidupan. Menjaga berita agar tetap proporsional dan tidak menghilangkan hal-hal yang penting adalah dasar dari kebenaran. Dan yang terakhir, ada wartawan memiliki kewajiban utama terhadap suara hatinya. Setiap wartawan harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab terhadap sebuah kompas moral. Lalu kita akan berlanjut ke prinsip jurnalisme investigasi. Dalam hal ini, investigator harus memenuhi prinsip investigasi report, diantaranya yaitu sistematis. Investigasi harus dilaksanakan secara berurutan dan dengan perencanaan yang matang, dalam artian harus terstruktur hingga tidak berantakan. Lalu selanjutnya ada logis. Dalam penggalian data dalam investigasi report itu harus benar-benar relevan dan tentu saja harus bertanggung jawab di hadapan masyarakat Indonesia. Lalu yang ketiga ada objektif. Investigasi reporting tidak boleh dilakukan dengan mementingkan suatu pihak tertentu. Yang salah tetaplah salah dan yang benar harus dibenarkan. Lalu selanjutnya ada legal, yang berarti diakui oleh hukum, diperbolehkan oleh negara dengan syarat tetap memperhatikan batasan hukum yang mengikatnya. Lalu selanjutnya ada ilmiah. Investigasi harus dijalankan berdasarkan penelitian, proses yang panjang, tidak boleh mengada-ngada, harus benar-benar memperhatikan keadaan yang sebenar-benarnya. Lalu selanjutnya ada efektif. Investigasi harus mampu menjalankan fungsinya secara utuh dan yang penting menimbulkan efek yang sangat baik. Lalu yang ketujuh itu ada jaringan. Investigasi sangat dibutuhkan yang namanya hubungan kerja sama antara jurnalis yang satu dengan yang lain. Bahkan menjalin kerjasama dengan jurnalis manapun termasuk hubungan kerjasama antar negara. Lalu selanjutnya ada kompeten. Investigasi wajib dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan dari segi sumber daya manusia, keterampilan dan pengalaman bidang masing-masing. Dan yang kesembilan ada kerahasiaan. Dalam penggalian investigasi tentu ada hal-hal yang harus dirahasiakan demi untuk menjaga privasi keluarga yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada independen. Investigasi dijalankan memang karena benar-benar hasil dari galian kita sendiri tanpa melihat campur tangan pihak manapun. Baik pemirsa, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.